Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Mr. Sigit dengan judul Kuntilanak Kuburan Cina. Biasanya kuburan Cina seringkali diliputi cerita misteri dan cerita seram, dan ternyata perkataan tersebut benar adanya. Salah satunya kisah nyata berikut ini. Cerita seram tentang kemunculan kuntilanak di makam Cina atau sering disebut Bong Cino. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Demikian kata pepatah klasik yang kurasakan sangat pas sekali dengan bisnisku yang belakangan ini hancur lebur. Maksud hati melebarkan usaha dengan membuka bengkel karoseri. Bisnis jual beli mobil bekasku yang selama ini lancar kini hancur berantakan. Padahal segala jenis usaha yang aku lakukan itu telah aku usahakan secara intensif. Mulai dari hal yang sifatnya manajerial hingga hal yang sifatnya spiritual. Mitra bisnis yang selama ini lengket denganku kini pergi meninggalkanku. Bahkan mereka tak peduli di mana aku tinggal setelah barang-barangku disita. Singkat cerita, karena masih ada sisa sedikit uang, aku beli rumah murah di dekat pemakaman Tionghoa di daerah pinggiran Sungai Cisadane, Jalan Imam Bonjol, Kota Tangerang. Jujur saja, sebenarnya aku takut tinggal di daerah pekuburan itu. Tidak hanya aku saja, istri dan anakku pun sempat protes kepadaku. Tapi setelah aku yakinkan, mereka akhirnya mengerti. Sejak kami pindah ke rumah berukuran 180 meter itu, istri dan anak-anakku tidak ada yang pernah keluar malam. Mereka hanya di rumah mengurung diri dan menonton TV. Jalan menuju rumahku adalah jalan setapak yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Saat melewati jalan kecil itu, kami pun harus berjalan di antara makam-makam orang Cina di sisi kiri dan kanannya. Selain kuburan Cina, di sekitar rumahku juga terdapat kuburan yang tidak terawat dengan rerumputan setinggi leher kuda. Selain ilalang pemakaman itu ditumbuhi pohon-pohon jarak, akasia, mahuni, dan angsana. Pada hari raya Imlek kami sekeluarga pergi ke rumah orang tuaku dengan meminjam mobil dari adikku Tan Jim Han. Rumah orang tuaku terletak di daerah Cipaganti, Bandung Utara. Semua keluarga kami berkumpul malam itu. Rencananya aku mau menginap 1 minggu di sana, namun karena mendapat perlakuan yang buruk dari kakakku yang tidak senang dengan istriku, aku buru-buru pulang setelah mendapat bantuan dana. Aku berangkat dari Bandung tepat pukul 12 siang dan sampai di kota Tangerang pukul 18 sore. Karena mobil tidak bisa masuk ke lokasi rumah, maka kendaraan itu sengaja kuparkir di depan jalan masuk makam. Sementara kami harus berjalan sekitar 250 meter. Sore itu,
Udara cukup dingin di pemakaman yang biasa disebut Bong Cino atau kuburan Cina. Selain baru turun hujan yang sangat lebat, angin yang kencang juga berhembus dari selatan hingga menggoyang-goyang seluruh pepohonan yang tumbuh di sana. Di tengah jalan yang becek, kami berempat dengan hati-hati melangkah. Tapak kaki kami harus tepat memilih jalan agar tidak terjatuh. Tiba-tiba kami mencium bebauan yang sangat wangi muncul dari sebuah makam yang bertuliskan Teochew berwarna hitam. Di nisan makam yang menebarkan ruangan itu bertulis Ten Niwo, lahir tanggal 13 Desember 1956, wafat tanggal 3 Januari 1981. Kami memperhatikan betul nisan berwarna kusam dengan bercak-bercak hitam karena ditumbuhi lumut itu. Sementara bau mawar bercampur dengan bau hio merah menyengat menguar dari makam gadis berusia 24 tahun itu. Papi, bau makam ini sangat tajam. Papi juga mencium bau aneh itu kan? Tanya Ki, istriku, yang dijawab oleh dua anakku. Rupanya mereka berdua juga mencium bau yang agak aneh. Di sini tidak ada manusia lain. Bagaimana ada bebauan sekeras ini? Desis Ki, istriku, sambil menatap tajam ke makam Tio. Sebelum langkah kami melaju meninggalkan makam Tio, tiba-tiba ada suara cekikikan dari makam itu. Bersama dengan suara cekikikan itu, muncul asap tipis berwarna putih mengudara dari dalam makam. Makam itu mengeluarkan asap. Istriku menjerit. Dua anakku pun merapat pada ibu mereka dan bertanya tentang asap itu. Aku memerintahkan Gi dan kedua anakku untuk buru-buru jalan. Pikirku ada sesuatu yang tidak beres di makam itu. Sebab menurut cerita yang aku dengar, jika ada hantu mau keluar kuburan berhantu, terlebih dahulu mengeluarkan asap. Benar saja, dalam hitungan detik setelah asap itu mengepul, tiba-tiba asap itu berubah menjadi sosok manusia. Sementara anak dan istriku melaju ke depan, aku mengawasi perubahan wujud itu. Puji Tuhan, pelan tapi pasti, sosok manusia itu nampak seperti seorang perempuan bergaun putih panjang dengan rambut panjang tebal menutupi mukanya. Hantu, kuntilanak. Pekikku di luar kendali kesadaran. Karena pekik kerasku itu, dua anakku mengkeret memelukku karena rasa takut yang terasa sangat. Kami segera berlalu, tapi langkah kami terasa tersendat, seakan ada tangan-tangan lain yang mencengkeram kaki kami. Sementara makhluk aneh itu diam saja di atas makamnya. Kuntilanak itu terlihat sangat menyeramkan. Sambil terus-menerus tertawa cekikikan yang merindingkan bulu kuduk. Tuhan, lindungilah kami dari gangguan kuntilanak ini. Lindungilah kami dari gangguan makhluk alam lain ini. Tuh, aku sambil tertatih-tatih menggandeng istri dan anakku melaju menuju rumah. Karena rasa takut yang teramat sangat, aku tidak lagi mempedulikan sosok wanita kuntilanak itu. Aku terus saja berjalan menuju rumah.
Sampai di depan rumah untuk terakhir kali, aku menengok ke arah makam Tio itu. Namun, sosok makhluk kuntilanak itu telah hilang. Tidak ada di atas makam. Kami buru-buru masuk rumah dan mengunci pintu. Semua lampu kami nyalakan dan TV pun kami hidupkan untuk menetralisir rasa takut yang kala itu bergolak hebat. Di sekitar rumah kami memang ada beberapa rumah, tapi lebih banyak ditinggalkan oleh penghuninya. Setelah beberapa saat kami beristirahat dan menenangkan keadaan, tiba-tiba terdengar suara pintu dapur diketuk-ketuk, dan ketukan itu sangat konstan. Sebelum tanyaku dijawab, tiba-tiba terdengar suara cekikikan perempuan kuntilanak dari pintu dapur. Bau wangi menyengat pun kembali tercium. Nah, benarkah hantu kuntilanak itu datang ke rumahku? Dalam batinku berkata begitu. Karena takut jantungku berdebar hebat dan seluruh sendi-sendi tulangku terasa kaku. Malam itu, rumah kami terasa menjadi neraka jahanam. Kami merasa ketakutan bersama-sama. Hari yang sangat nahas dan membuat kehidupan kontan menjadi sesak. Suara-suara cekikikan itu muncul dari arah mana saja. Bau wangi yang sangat menyengat menyelimuti rumah kami. Aku merasa kuntilanak yang mengganggu kami tidak hanya satu, karena suara cekikikan itu sangat ramai. Ketukan pintu pun semakin lama semakin keras. Dan tidak hanya pintu dapur, kini pintu depan pun juga diketuk-ketuk, seolah minta dibukakan pintu. Semakin lama suara cekikikan itu semakin mendekat, dan kami hanya bisa diam ketakutan. Setelah lama dalam teror ketakutan, pelan-pelan suara itu pergi menjauh, dan akhirnya suara kuntilanak itu menghilang. Kami pun sedikit demi sedikit merasa lega, dan kami pun beristirahat dan berharap hantu kuntilanak itu tidak kembali. Esoknya aku ceritakan peristiwa yang aku alami kepada penjaga makam, Pak Rusli. Dia menceritakan bahwa hantu itu memang sering muncul dan bahkan dia sering nampak. Pak Rusli juga menceritakan kalau Tenniwo Tio yang berada di makam itu mati karena bunuh diri. Tio meninggal setelah menggantung diri di pohon angsana di belakang rumahnya dalam keadaan hamil tua di kampung Egrek 500 meter dari rumah saya. Tio putus asa karena selain ayahnya meninggal karena serangan jantung, kekasihnya William Lee meninggalkannya dan pergi ke Korea Selatan. Sekarang Anda sudah tahu dan sudah melihatnya sendiri. Tentunya itu pasti Anda semua sudah mengerti apa langkah ke depan selanjutnya. Hantu kuntilanak Tio setiap bulan sekali muncul dalam perwujudan seorang wanita bergaun putih panjang dengan rambut panjang tebal menutupi wajah. Kisah nyata ini merupakan cerita seram yang tidak bakal aku lupakan seumur hidup bersama tim Cimat.